Bismillahirrahmanirrahim. Babu nawaqidul wudu'i, utawi iki kubab nerangaken hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, ini adalah hadis yang menuntun kita dalam berwudu, dan berikut ini adalah beberapa hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik, hadis kacerita saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala wasdawu sapa Anas bin Malik, kana ono sapa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaiku para sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ahdihi ing dalem mangsa iku, yang duruna al-isya'a, yang tadiruna al-isya'a, yaiku mangenteni tekane waktu isya, hatta tahfiqa ru'usuhum, sehingga teklak-tekluk apa ru'usuhum, yaiku man sirahe para sahabat. Tsumma yusalluna, mongko nuli salat para sahabat, wala yatawaddauna, lan ora padha wudu para sahabat. Jadi niki enten kisah bahwa di zaman Rasulullah para sahabat itu menunggu datangnya waktu isya, terus teklak-tekluk, teranggu-anggu, ngantuk. Nah ini lek mungkin jenengan ngantuk ngenten iki batalke wudu mboten? Mboten. Kenapa kok batal? Kula kan sering ningali jenengan khususnya ibu-ibu lek melanggar saya. Nah, itu jadi bab yang membatalkan wudu. Jadi hadis ini suatu ketika para sahabat menanti Rasulullah SAW untuk sholat isya berjamaah. Waktu itu di dalam syarahnya di Banatul Ahkam dijelaskan ngeten, para sahabat banyak yang tidur karena kecapean, dan dengan dia tidur karena kecapean ke sawah, ke pasar. Ketika Rasulullah datang, mereka langsung berdiri dan mengikuti sholat berjamaah tanpa mengambil air wudhu lagi, karena mereka tidur dengan posisi duduk yang tetap dan tidak berubah. Tersebut tidak dengan senden. Angkur, oleh angkur mesti batal ya angkur. Ini kan mau ngantuk. Dari ini malah kadang-kadang kan sebelah ini kayak nyonggo nih kancane. Saya turunan bis barang-barang. Jadi di dalam hadis ini, dengan catat Imam Malik berpendapat, Imam Malik, tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang lelap. Jadi menurut Imam Malik,
Imam Malik berpendapat tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang lelap. Dipun tidur yang lelap niku. Ini mesti terjemahannya angker. Maksudnya angker itu pripun? Penjelasan angker. Okay. Jadi lelap yaitu tidak menyadari perbuatan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Diirik-irik ya kak rosot ya pak ini bukan rosot ini jenis tidur lelap. Jadi definisinya tidur lelap itu tidur yang tidak menyadari apa yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Ini yang darahnya tidur lelap menurut Imam Malik. Kedua, Imam Syafi'i berpendapat jadi Imam Syafi'i yang kedua ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang tertidur dengan posisi duduk yang kuat, orang yang tertidur dengan posisi duduk yang kuat dan tidak berubah dari tempat duduknya tidak membatalkan wudhunya. Ya, ini Imam Syafi'i. Ini di sarahnya Bulughul Maram mengatakan seperti itu. Yang ketiga Imam Abu Hanifah. Yang ketiga Imam Abu Hanifah berpendapat orang yang tidur dengan posisi sholat seperti berdiri, duduk atau sujud tidak membatalkan wudhu. Dan dengan kan buat menyadari kan, sebelah Pak Yusuf biasa ngaji kan tidurnya posisi sholat. Nurul Hudin. Lu nggak tinggal itu videonya kalau ngaji tidurnya posisi sholat. Jadi ngerti ini ku ngalat barokah majelis taklim. Tangi-tangi langsung bisa jawab kayak Imam Malik. Keempat, Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat orang yang tidur dalam posisi berdiri atau duduk tidak membatalkan wudhu. Jadi Imam 4 ini, mazhab 4, kalau dilihat redaksinya semuanya berpendapat hampir sama, okay? Hampir sama nih, kalimatnya hampir sama. Jadi kalau setelah wudhu menunggu imam datang terus duduk terus ketiduran, okay, tidak membatalkan wudhu kecuali dengan kados tidurnya Kulailah alias leyeh. Kan tidur sejenak menunggu Jumat kan namanya Kulailah. Ya. Jadi niki Imam 4 berpendapat seperti itu. Nah, mangke bagaimana kelanjutannya nanti di Fathul Mu'in.
Ini adalah pendapat secara umum, tinggal melihat nanti posisi tidurnya bagaimana. Ya, ada yang mengatakan nggak tidure ambek silo, kaya wong topo broto kita batal wudu. Enten sing berpendapat juga, ya, ini cuma pendapat. Kalau tidurnya sambil menyelonjorkan kakinya, potensi membatalkan wudu. Okay. Biasanya lagi selonjorke malah angker. Okay. Hadis berikutnya, An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat usdawuh sapa Sayyidah Aisyah. Ja'at mustaqam sapa Fatimah bintu Abi Khubais, yaitu Fatimah putrine Abi Khubais ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, monggo matur sapa Fatimah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini setuhune ingsun imra'atun ustahadu fala adhuru. Okay. Ini sunai iku imra'atun wong wedok ustahadu wong sing khet gak mari-mari. Okay. Fala adhuru mongko ora tau suci sapa ingsun. Afa adu sholatan, afadu nopo kepareng kula as-sholata ninggalaken sholat. Nggih. Niki ada seorang perempuan namanya Fatimah bintu Abi Khubais. Nggih, niki terus setiap hari keluar darahnya seperti haid. Akhirnya mendatangi Rasulullah dan bertanya, apakah saya ini boleh meninggalkan sholat? Kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, la ora. Inna madzalika setuhne kuman darah sing metu haid iku irkun yaiku penyakit. Jenengan lek terus menerus keluar darah wis wayahe suci kok guru mandeg-mandeg, berarti itu namanya penyakit. Walaysa bi haidin, dan itu bukan darah haid. Fa idza aqbalat haidatuki. Fa idza aqbalat, tatkala teko apa haidatuki, yaitu mang haidmu, masa haidmu. Pada iyatas sholata, pada iya mongko tinggalno as-sholata ing sholat. Faiza adbarot, lantas kalane wis mandek apa darah haid, fal sini mongko adusa sira angki saking haid sira, angki saking sira adama ing gedhe haid. Summa sholli mongko nuli salata sapa sira, muttafaqun alaihi. Darah sing najis niku napa lek tiyang istri? Napa? Nah, ini gak perhatian. Napa lek
yang istri darah yang najis selain haid apa? Istihadhah. Istihadhah tasih angsal sholat nopo mboten? Angsal wajib sholat. Nggih, wajib. Jadi lek haid haram sholat, kalau istihadhah tetap wajib sholat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib. Saking Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala kuntu rajulan Qala wasdawu sapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madda'an. Kuntu ana sapa ingsun rajulan yaiku wong lanang madda'an, yaiku kang ngetokno cairan madhi. Napa madhi niku? Kalau laki-laki yang keluar dari alat kelaminnya itu dua, ya. Yang satu mani, bahasa Inggrisnya sperma. Yang satu madhi. Apa madhi ini? Penyakit. Madhi bahasa modernnya presem, tulisannya precum. Nah tulis aja metine sperma tok. Jadi sperma niku metune enak, lek madhi metune gak patek enak. Kenapa keluarnya madhi gak patek enak? Karena ketika laki-laki dalam kondisi capek sekali keluar cairan mirip dengan sperma mani, nah itu namanya madhi. Fa'amartul Miqdada, fa'amarku mongko ngongkon sapa ingsun al Miqdada ing Miqdad Ibnul Aswad, yaiku Miqdad putrane Aswad, ayas ala nabiya, ayas ala ing takon nabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu mongko takon sapa Miqdad, faqala fihi wudu, faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi fihi ing dalem madhi iku al wudu tawi wudu. Jadi lek madhi wajib wudu. Mani tidak najis kalau madhi najis. Nah, kalau melihat hadis ini, kita kalau menginginkan meminta fatwa kepada orang lain, ya, contohnya sekarang Nabi sudah tidak ada, tapi adanya para ulama, dengan boleh mewakilkan orang lain untuk meminta fatwa seperti Sayyidina Ali kepada Miqdad. Jadi laki-laki yang keluar madhi membatalkan wudhu tapi tidak mewajibkan mandi. Jadi ketika madhinya nempel di sarung, di celana, itu najis, harus dicuci. Nah, madhi karena najis, maka kemaluannya pun wajib dicuci. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, hadis kacerita saking Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam,
Qabbala ba'da nisa'ihi. Qabbala ba'da nisa'ihi. Ngambung sapa Nabi ba'da nisa'ihi ing salah sijine garwa-garwane Nabi. Summa kharaja ila sholati, nuli metu nuli tindak ila sholati maring sholat. Jadi ate budana masjid ngambung salah sijine bojone terus sholat. Walam yatawaddo, mongko ora wudu sapa Kanjeng Nabi. Ora wudu maneh. Pripun iki jenengan? Menurut jenengan batal mboten? Batal. Kalau melihat hadis ini masuk batal. Mari sholat maghrib kalih bojone salaman, terus bareng ngono wiritan bareng isya. Wudu malih mboten? Wudu. Kurang ngajine iki berarti. Lha niki ana Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'i summa kharaja ila sholati wa lam yatawaddo. Ngoten. Wudu. Kula nggih nate ketika manten salaman kalih istri kula salat terus tamu nate, "Lho Gus kok mboten wudu malih?" Oh, berarti sampean kurang alim. Nggih. Jadi ngeten, jenengan madhabe napa? Syafi'i. Syafi'i dawuh pripun Imam Syafi'i? Wa huwa mbuh karo. Lah ngangune mazhab Syafi'i tapi jawabane wa huwa mbuh karo. Ngeten, dalam hadis ini ada beberapa pendapat. Terutama mazhab Syafi'i, istri tetap membatalkan wudu. Napa kira-kira alasannya? Apa kira-kira alasan Imam Syafi'i bahwa istri adalah tetap membatalkan wudu? Dengan yang Syafi'i. Jadi mazhabnya dengan tergantung ini. Syafi'i berpendapat, Imam Syafi'i berpendapat membatalkan wudu karena istri adalah orang yang boleh dinikahi. Kenapa boleh dinikahi? Karena orang lain. Dalam bahasa Qur'annya apa orang lain? Ajnabiyah. Karena Syafi'i berpendapat karena dia boleh dinikahi oleh suaminya karena dia adalah orang lain, maka dia tetap membatalkan wudu. Imam yang lain tidak. Imam yang lain berpendapat tidak membatalkan wudu karena sudah halal digauli. Pilih pundi? Saya pun ngaji kitab fikih 4 mazhab wis ngerti kabeh alasane, apa-apa mari salat kasah wudu, mari salaman mbek bojone. Nah, niku pentingnya ngaji fikih. Imam Syafi'i berpendapat membatalkan wudu karena istri adalah ajnabiyah. Boleh dinikahi karena orang lain. Dia posisi tetap orang lain. Karena ketika cerai pun juga menjadi orang lain. Maka hukumnya tetap membatalkan wudu. Tapi dalam hadis ini kan Nabi pernah mencium salah satu istrinya terus berangkat sholat. Kalau sering sholat mari salaman wiritan terus isya langsung boten wudu. Karena saya ngerti dari 4 mazhab ini yang membatalkan hanya Imam Syafi'i. Kalau jenengan ngerti fatwanya keempat imam ini, nah, jenengan boleh memilih mana yang jenengan ikuti. Tapi jenengan syaratnya kudu ngalim. Lo perlu kula ngoten ditakoki kok gak wudu maneh. Dari Gusti kono gak wudu.
Dan jawabnya gak jari Gusmit, aku pas ngaji nang Gusmit itu diterangno Imam Syafi'i berpendapat. Oh jangan dipotong jari Gusmit. Ini dilabrak ulama sak kabupaten. Karena mayoritas ulama Imam Syafi'i tetap membatalkan. Ini pun terjadi perdebatan panjang. Makanya dengan membaca kitab-kitab fatwanya ulama Syafi'i, perdebatannya panjang, semuanya punya alasan yang kuat. Andai kata tetap halal dan tetap haram, orang lain tetap haram, nggak boleh digauli. Karena sudah dihalalkan Allah, boleh digauli istri itu berarti tidak membatalkan wudu walaupun dia ajnabiyah. Hukumnya berubah, Pak? Hukumnya 50-50. Jenengan ikut siapa? Ketika ikut Imam Malik, nanti ditanya malaikat, mari sholat gak hubungannya, mari nyium bojone. Nah, saya tahu pendapatnya Imam Syafi'i membatalkan, yang lain tidak membatalkan. Yes. Di kitab fikih 4 madhab ini ngoten dawe. Yes. Jadi paling boten jenengan kan pun ngerti ketika awal udan wadon itu gak senang. Jadi kan gak apa-apa mergo wis roh dawe Imam Syafi'i kali imam yang lain. Nggih. Halo? Ya nomor nih. Kalau mazhab yang lain tidak membatalkan wudu karena dianggap bahwa istri itu sudah halal digauli. Nggih. Betul saya kalau bukan kitab kesuwen gitu. Pokoknya pengetahuannya ngoten nggih. Kalau jenengan mengikuti Imam Syafi'i tetap membatalkan wudu karena pendapatnya Imam Syafi'i istri adalah ajnabiyah. Dengan tulis karena istri adalah atau suami adalah ajnabiyah. Nah, seperti sholat Imam Syafi'i kunut setiap subuh. Imam-imam yang lain tidak kunut kecuali nazilah. Gimana pendapatnya Syafi'i? Imam Syafi'i berpendapat Nabi pernah melakukan sholat subuh dengan kunut, ya sekali. Ketika para sahabat yang hafal-hafal Quran itu dibunuh oleh Bani Mughdor. Ya, ketika itu kan ada kepala suku dari Bani Mughdor mendatangi ya Rasul, di kampung kami itu sudah masuk Islam semua, tetapi tidak ada guru ngaji. Kok ya tolong kami ini dikirim guru ngaji, orang-orang yang paling hebat untuk mengajari kaum kami. Oh iya, saya kirim 70 orang. Setelah di tengah perjalanan, malaikat Jibril datang memberitahu bahwa yang 70 orang hafal Quran itu dibunuh, sehingga Nabi sholatnya subuh pakai kunut. Nanti ceritanya kunut itu nanti. Nah, setelah itu Imam Madhab berpendapat, Syafi'i berpendapat, Imam Syafi'i berpendapat sunnah yang dilakukan Nabi sekali seumur hidupnya Nabi berarti sunnah dilakukan oleh umatnya Nabi. Jangan melakukan setiap hari pun tidak apa. Dan itu pendapatnya Imam Syafi'i. Jenengan sing subuh kunut terus setiap hari. Nanti ditanya orang ya berarti jenengan alasannya karena ikuti Imam Syafi'i bahwa apapun sunnah yang dilakukan Nabi walaupun sekali berlaku sunnah seumur hidup bagi umatnya. Paham ya? Yang lain tidak kunut setiap subuh. Terus ketika tidak kunut, lirik ini Muhammadiyah ini. Nah, ciri lain dengan lirik ngarani Muhammadiyah berarti kurang alim. Mereka berpendapat Nabi hanya sekali.
Nabi pernah sholat telat subuh sekali seumur hidup. Kalau kita sepanjang hidup. Nah, Nabi niku gentleman ketika subuh niku telat. Karena ceritanya kali sahabat Bilal, aku mau mantuk pun kan Nabi dengan bubuk mungkin kalau tunggu itu mriki. Ketika subuh mangke kula gugah jenengan karena tidurnya Nabi menjelang subuh. Nah, ternyata Bilal juga ketiduran, Nabi juga ketiduran, okay. Setelah itu Bilal mohon maaf ya Rasul, saya tadi juga ketiduran. Enggak apa-apa Bilal. Sekarang kita ambil wudu, kamu adzan, kamu qomat. Nabi lek telat salat subuh niku ya adzan ya qomat. Lah jenengan adzan betul? Gak wani mergo isin karo kancane. Nabi telat salate nggih, adzan qomat depan Bilal. Jenengan sing telat nang kamar ditutupi sret tekak ketok. Ya, jadi itulah pendapatnya Imam Mazhab ya, mengenai hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum idza wajada tatkala ning ngrasakno sapa ahadukum yaiku mangsalah siji sira fi batnihi ing dalem wetenge, merasakan di dalam perutnya syai'an sesuatu. Fashkala alaihi, ragu-ragu terhadap kondisinya. Akhraja minhu syai'un amla, akhraja ngetokno minhu saking weteng nggih, apa syai'un sujiji amla utawa ora. Jadi ragu-ragu jenengan mari mangan bakso pedes mulus-mulus iki ngentut gak kan ragu-ragu. Fala yakhrujanna minal masjidi, fala yakhrujanna mongko aja pisan-pisan metu minal masjidi saking masjid, ai minas sholati tegese min saking salat, hatta yasma'a sautan sehingga krungu sautan ing swara, au yajidarihan au yajida utawa ngamburihan ing bau. Dan boten krungu suara entut, gak mambu entut nggih pun ora entut. Niku adalah salah satu kalau kita baca di kitab Talbis Iblis, itu adalah salah satu tipu dayanya iblis pada orang yang sedang melakukan sholat. Wudu kaya gak sah itu memang itu di Talbis, kitab Talbis Iblis itu adalah tipu dayanya iblis. Terus ketika sholat mengoleh rokaat piro yo. Nah, niku tipu dayane iblis. Was-was nggih. Allah Akbar. Imamnya sampai mari salam di Allah Akbar. Dan menurut kitab Talbis Iblis niku lek tiyang sing was-was ngoten niku, pas ngoten kan gebuk gegerim iki lho. Sing ngelim iki. Blek ngoten. Cek setane iblis medal. Kayak kena dikamplungi ya. Wa antal kibni Ali radhiyallahu an, hadis kacerita saking Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala rajulun, qala wis dawuh sapa matur sapa rajulun wong lanang, masastu gepok sapa ingsun zakari ing kemaluan ingsun,
Au qala utawa matur sapa ar-rajulu wong lanang ya masu demek zakaruhu ing kemaluane fi sholati ing dalem salat. Alaihil wudu alaihi ana ta ing atase wudu mang apa al wudu. Jadi alaihil wudu, apakah dia wajib melakukan wudu lagi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mongko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dawuh Nabi ora, inna mahwa abad atun minka, inna mahwa aistune kuman kemaluan iku atun ya kuman potongan daging minka saking organ tubuh sira. Nah, di dalam hadis ini Imam Abu Hanifah niki bertanya juga, menyentuh kemaluan tanpa adanya penghalang tidak membatalkan wudu. Tapi lek sing nyentuh mriki, batal. Lek sing nyentuh mriki lho. Kulit mriki nggih kedemek ngeten, nggih. Lek sing mriki berarti batal. Nah, menurut Imam Ahmad, Malik, Syafi'i dan Imam Syafi'i menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudu jika menyentuhnya dengan telapak tangan. Nggih. Lek tasih nyentuh ngeten berarti mboten batal. Tapi lek nyentuh ngeten berarti batal. Ngoten. Tetapi di dalam syarahnya ini nggih, hadis ini hukumnya dinasah, nasahnya itu dihapus. Akhirnya pendapatnya para imam menyentuh kemaluan termasuk membatalkan wudu. Kalau batas kemaluannya orang perempuan dari mana? Aduh, jelaskannya sulit ini. Kalau laki-laki kan enak. Sebenarnya perempuan itu batasannya juga sama dengan laki-laki, cuman beda-beda tekstur aja yang laki-laki sama perempuan, ya. Jadi yang perempuan bedanya apa? Dimana laki yang dinamakan kemaluannya perempuan itu, dimana yang ada tumbuh hutannya itulah yang namanya kemaluan. Tapi bisa setiap perempuan memiliki kemaluan yang berbeda-beda. Yang tahu adalah perempuan. Yang tahu perempuan. Nanti saya ngaji kitab yang Uqudul Hijr kan membahas itunya perempuan. Oke. Nanti tanya pada istri, perempuan itu kemaluannya. Seharusnya jenengan sudah tahu, sudah berumah tangga lebih dari 20 tahun, mesti sudah apa di kemaluan perempuan di mana? Oke, lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maytan napa? Dure An Jabir. Oke. Berapa hari cepetan.
An Busrata binti Sofwan, saking Busra binti Sofwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa zakaruhu falyatawaddo. Man utawi sapane wong massa menyentuh gepok basa Jawane zakaruhu ing kemaluane wong falyatawaddo mongko wudu, maka berwudulah. Jadi hadis yang berikutnya mengatakan berwudu, kecuali dengan menggunakan sarung tangan, ada penghalangnya tidak menyebabkan wudu. Terus kukur-kukur jadi kukur sarungnya berarti kita batane wudu. Nah, dalam hadis ini Imam Syafi'i berpendapat menyentuh kemaluan batalkan wudu jika menyentuh dengan telapak tangan. Tetap pendapatnya sama, kalau dengan ininya tidak batal, kalau dengan ini batal. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis lagi. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun, man utawi sapane wong iku asabahu qai'un, iku wong sing muntah-muntah, au ru'afun mimisen, au qalasun ngetokno riya, au madhyun ngetokno madhi, fal yang sharif fal yatawaddo. Fal yang sharif mongko luwe becik iku mang fal yatawaddo, yaitu wudu. Summa dia bani ala sholatihi, kemudian mengulangi lagi sholatnya. Dia bani ngulangi maneh sholatihi sholati wong. Wa fi dzalika la yatakallamu. Niki la ya bani bisa diartikan nerusno sholate wa huwa fi dzalika la yatakallamu, dengan syarat tidak dipotong jeda bicara. Dengan terus takutnya milik hati wudu niku berarti batal, dengan dianggap harus sholat dari awal. Kalau tidak terpotong oleh pembicaraan berarti langsung melanjutkan rakaat berikutnya. Contoh di dalam fikih, di dalam fikih di tempat keran ini dengan wudu hanya sampai tangan, nggak sempurna, macet, terus pindah ke keran yang di belakang. Kira-kira boleh atau enggak? Boleh, asalkan tidak terpotong jeda pembicaraan atau melakukan aktivitas yang lain. Dari keran sini mau ke sana ada sampah, dapat disaponi dhisik baru lanjutkan wudu, itu yang tidak boleh. Jadi wudu dulu sempurna baru melakukan aktivitas yang lain. Jadi kelihatannya remeh, tapi itu diatur di dalam fikih. Kalau terjadi ketika kita wudu kerannya macet, nah berarti pindah ke keran yang lain, jangan dijeda bicara atau aktivitas yang lain. Kalau kering, sampai kering, ya lebih tidak boleh. Karena dijeda bicara saja tidak boleh, apalagi habis kering terus dilanjutkan di belakang. Itu tidak wudu, namanya membersihkan anggota badan. Oke, kita lanjutkan setelah berikut ini. Monggo alunya. Oke, monggo. Saya pernah mendengar ada keterangan bahwa mandi jenabat atau junub itu bisa mewakili wudu, apa benar? Oh, okay. Jadi kalau mandi jinabat
bisa mewakili wudhu, syaratnya ketika mau jinabat sudah diniati sekalian wudhu. Kalau jenengan niatnya hanya jinabat saja, tidak bisa mewakili wudhu. Karena pernah ada kisah, ada orang jinabat langsung selulup di sungai, terus dia langsung sholat. Nah, terus ditegur oleh salah satu ulama, kamu belum wudhu. Terus juga pernah terjadi zaman dulu, kalau wudhu tidak tertib tapi langsung selulup di kolam, terus keluar dia sudah menganggap dirinya wudhu, itu tidak dihukumi wudhu. Jadi kalau jenengan mau mandi jinabat atau sekalian mandi Jumat pagi, ya diniati wudhu dan sekalian jenengan mandi. Itu menurut pendapatnya Imam. Tapi tidak tertib, Ustaz. Tidak tertib. Tidak tertib tidak apa-apa, karena sudah diniati sambil wudhu. Sunnahnya mandi jinabat kan wudhu dulu memang. Kalau menurut fikih jenengan kalau jinabat wudhu dulu, karena wudhu itu menghilangkan hadas kecil. Kalau jinabat menghilangkan hadas besar. Kalau jenengan tidak wudhu, berarti hadas kecilnya juga tidak hilang, hanya yang hilang hadas besar. Tapi ada pendapat juga ketika hadas besarnya sudah hilang, otomatis kecil juga hilang. Tergantung jenengan mengikut mana. Kalau saya mengikuti ya harus hilang dua-duanya, karena besar dan kecil klasifikasinya berbeda. Untuk nomor